PAUD Inovasi Pentas Pelangi yang saya hormati. Izinkanlah saya berkenalan. Di sini sebelum pemaparan saya akan mengenalkan diri saya sebentar, seperti tadi yang kata teman-teman. Seperti itu pula kata pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Ernawati dari TK dan Wanita Petani Kranji. Alamat saya Sedandur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Dalam pemaparan kali ini, di sini saya akan terima kasih Pak. Mengambil judul karya inisiatif saya yaitu peningkatan pendidikan karakter melalui pengenalan tokoh pewayangan sejak usia dini. Karya ini disusun dalam rangka mengikuti lomba guru inovasi di Pentas Pelangi. Kenapa saya ikut lomba Pentas Pelangi ini? Pertama, ketika ada informasi ada lomba Pentas Pelangi, saya langsung ikut dan tertarik meskipun saya tidak tahu sebelumnya apa itu isinya dan bagaimana. Karena apa? Karena di sini ada tulisan Pentas Pelangi, ya. Tertarik dari nama pelangi yang sama dengan nama lembaga saya. Itu yang menginspirasi saya untuk langsung ikut dan saya harus belajar di sini, gitu Bu. Itu. Ya. Ini tadi nama saya. Oke, lanjut analisis masalah. Kenapa saya mengambil tema ini? Yaitu saya ingin pendidikan karakter merupakan hal yang harus diperhatikan, terutamanya di dalam perealisasian pendidikan karakter di Indonesia. Dan kenapa saya mengambil tema pewayangan? Karena saya melihat pewayangan merupakan budaya bangsa yang mulai terkikis dan kurang diminati, utamanya di generasi muda. Ya. Jadi di sini saya ambil pengenalan tokoh pewayangan dalam pendidikan karakter anak usia dini. Next. Tujuan mengenalkan lebih dini mengenai pendidikan karakter di sekolah, khususnya terhadap anak usia dini melalui pengenalan tokoh pewayangan. Nilai keunikan, tokoh pewayangan merupakan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, bentuknya unik bermacam-macam tergantung karakter dari tokoh pewayangan itu sendiri. Dan anak-anak belajar membuat tokoh pewayangan dari gambar yang sudah disiapkan guru dengan menempel dan mengguntingnya di kardus bekas. Selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri anak dalam membuat karya. Yang kelima, murah meriah dan syarat akan kesan moral. Selanjutnya nanti dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa karya dari anak-anak. Meskipun sederhana, tapi saya harapkan nanti dapat syarat akan kesan moral di sana. Tadi saya jaga kolaborasinya yaitu seluruh warga sekolah, baik dari pendidik, komite sekolah, wali murid dan anak-anak. Implementasinya, 1. Guru menyiapkan gambar tokoh pewayangan yang diambil dari Google, ya. Di sana banyak tokoh-tokoh pewayangan yang bisa kita akses. Kemudian anak-anak dikenalkan nama tokoh pewayangan tersebut. Selanjutnya, anak diajak menempel gambar tokoh pewayangan tadi pada kardus bekas. Jadi di sini anak juga belajar mengenal dan melakukan. Selanjutnya, hasil tempelan kemudian digunting hingga menjadi tokoh pewayangan. Kemudian, guru menjelaskan karakter dari tokoh pewayangan dari hasil karya anak. Selanjutnya, guru mengamati perilaku anak setelah belajar. Ini yang diharapkan dari hasil belajar, oke? Yaitu ada perubahan karakter yang menjadi lebih baik. Selanjutnya, strategi keberlanjutan. Guru membuat WA group untuk mengetahui perkembangan anak melalui laporan wali murid. Jadi keberlanjutannya tidak berhenti sampai di pembelajaran di kelas, tapi berlanjut. Guru membuat WA group untuk mengetahui apakah anak-anak ini perilaku atau karakternya lebih baik atau sama saja atau malah sebaliknya, gitu ya. Selanjutnya, membuat catatan hasil kegiatan yang berisi tentang perkembangan anak. Kemudian, guru mengamati perubahan sikap dan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bisa diambil sikap karakter anak dalam kehidupan sehari-hari bisa ditanyakan dengan melalui wawancara dari orang tua, seperti itu. Kemudian selanjutnya
bercerita tentang tokoh pewayangan dapat dijadwalkan secara berulang. Jadi tidak hanya sekali, tapi bisa kita kenakan bertahap seperti itu, Bu ya. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan ahli psikologi anak apabila dibutuhkan. Ini nanti lanjutan atau tidak lanjut dari seandainya ada sikap atau perilaku anak yang ternyata malah sebaliknya atau kurang bagus, ya. Jadi guru bisa bekerja sama dengan ahli psikologi. Dan alhamdulillah ini tidak sampai ke sana, Ibu, karena anak-anak alhamdulillah untuk karakternya sendiri sudah wajar nih sebagai anak-anak, tidak sampai menyimpang. Jadi kita tidak sampai untuk kerjasama dengan ahli psikologi. Selanjutnya, potensi replika mengadakan kegiatan hasil karya produk anak, kemudian mengadakan pameran hasil produk anak, mengadakan pagelaran wayang meskipun secara sederhana, dan mengundang masyarakat setelah hadir dalam kegiatan akhir tahun seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai, Bu. Ini saya kutip dari paparan Benjamin Franklin, yaitu beritahu aku, maka aku akan lupa. Ajari aku, mungkin aku akan ingat. Libatkan aku, maka aku akan belajar. Jadi di sini anak juga dikenalkan, tapi juga diajak bermain dan terlibat di dalam kegiatan ini. Itu Bapak dari saya. Semoga sesi belajar kita nanti produktif dan menyenangkan. Ini foto kegiatan saya. Untuk sebelumnya ini pewayangan ini sebelumnya kita buat bersama, Bapak. Kita ajak anak-anak bersama menempel, menggunting lah. Setelah itu kita paparkan, kita kenalkan sifat-sifat atau karakter dari tokoh pewayangan ini. Seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya sedikit menyampaikan. Tapi sebelumnya ini karena jam-jam kritis biar tidak ngantuk, kita nyanyi sebentar, Bu ya. Yesu sugeng son. Maaf. Ngantuk. Tes konsentrasi, kita ulangi. Ibu-ibu juga bisa ikut ya. Kita bersama. 1, 2, 3. Yesus sugeng Injil, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dangu, diparingi matur suwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, Yen lepat nyuwun pangapunten. Bapak nyuwun pangapunten. Ini saya juga agak grogi karena ini baru pertama kali saya ikut lomba inovasi ini. Terima kasih. Insya Allah banyak pengalaman yang saya dapat dari ibu-ibu semua. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, ini adalah beberapa tokoh pewayangan yang tidak semuanya. Ini adalah hasil karya anak-anak. Meskipun sederhana, saya sebagai guru berharap ini syarat akan muatan moralnya. Di sini setelah kegiatan anak kita kenalkan, seperti contoh ini adalah tokoh Semar. Di tokoh Semar ini dia menggambarkan karakter yang arif bijaksana.